Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM 200606110047 dengan dosen pengampung Bapak Muhammad Kamiluz Zaman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Latar belakang dari identitas nasional sendiri adalah identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki suatu bangsa, yang tentunya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang dimiliki bermacam identitas nasional, yang menghaskan dan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Mayoritas dari masyarakat menegosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Beragam suku, bangsa, negara, bahasa di Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya. Untuk itu, sebagai generasi muda, seharusnya sudah mengetahui apa itu identitas nasional yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum tahu tentang apa itu identitas nasional dan apa saja wujud dari identitas nasional dengan bangsa itu sendiri. Menginjak pada materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara atau kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat yang pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia, dapat mengikat ekstensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu tentang faktor pembentukan identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor pembawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia, beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Selanjutnya yaitu tentang identitas negara Indonesia. Apa sih itu identitas negara Indonesia? Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Berikut identitas negara Indonesia. Yang pertama yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Yang kedua yaitu bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga
Lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol dari Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir adalah hukum. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional itu penting, sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebuah negara diibaratkan sebagai individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu lain. Manusia perlu memiliki ciri atau identitas. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan adanya identitas, maka akan tumbuh rasa hormat dan saling menghargai antara bangsa dan negara. Dalam berhubungan antara negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah lain dalam hukum internasional adalah dengan asas par imperem non habet imperium, yang artinya bahwa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Selanjutnya yaitu antara dinamika tentang identitas nasional. Banyaknya sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai dinamika kehidupan dan tentang terkait identitas nasional yang pernah kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari, membuang sampah sembarangan, tidak disiplin. Lunturnya nilai-nilai luhur praktik kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu contohnya kesantunan atau kepedulian. Yang ketiga yaitu rasa nasionalisme atau patriotisme yang luntur dan memudar, seperti contohnya menghargai dan mencintai budaya asing. Yang keempat yaitu lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Seperti contohnya banyak sekarang para anak-anak muda zaman sekarang lebih mencintai produk-produk lokal, bahasa asing yang sangat diminati oleh para remaja saat ini. Yang kelima yaitu lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional atau lagu daerah sendiri. Contohnya para K-popers yang lebih mencintai lagu-lagu asing. Yang terakhir yaitu lunturnya semangat nasionalisme dalam menjunjung nama bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan, dieksplor kembali dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi, yaitu yang pertama, realitas, dalam arti bahwa nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein im solen dan das solen im sein. Idealitas, dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekadar utopi tanpa makna, melainkan objektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalisasi Pancasila. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila bukan barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi suatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus sangat berkembang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun pengertian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.